Baiklah, perkuliahan kali ini kita akan membahas kontrol login code igniter atau autentikasi. Tujuan dari perkuliahan ini yang pertama, nantinya mahasiswa mampu membuat kontrol login dasar dengan CI. Kemudian mahasiswa memahami cara kerja session pada CI. Berikutnya mahasiswa memahami dan mampu membuat pembagian hak akses login dengan CI. Untuk peralatan yang dibutuhkan, nanti silahkan gunakan Notepad++ atau Visual Studio Code sebagai editor kode. Dalam hal ini, pengajar menggunakan Notepad++ versi 7.31 atau Visual Studio Code versi 1.25.1. Untuk code igniter yang digunakan menggunakan versi 3.1.11. Adapun virtual server yang digunakan menggunakan SAM Control Panel 3.2.2. Di dalamnya yang digunakan adalah Apache 2.3.2.4.34 sebagai web server yang menjalankan PHP versi 7.4.1. Database-nya menggunakan MariaDB 10.4.1 atau MySQL versi .5. Untuk editornya silahkan gunakan phpMyAdmin atau HediSQL. Kontrol login adalah kendali keamanan terhadap hak akses sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer, khususnya yang menggunakan teknologi web. Code igniter memungkinkan pengelolaan login menggunakan session seperti halnya PHP native. Pendekatan pembelajaran ini adalah dengan praktikum. Silahkan ikuti tahapan praktikum berikut ini dan pahami materi pembelajarannya. Untuk praktikumnya, silakan buat proyek baru dengan nama, nantinya nama Anda _login, letakkan pada root virtual atau lokal web server Anda. Kalau di SAM nanti silahkan letakkan di folder htdocs. Lakukan konfigurasi base URL pada file nama project Anda, application config agar menjadi dinamis seperti berikut. Ini bentuk sebelum diedit, kemudian setelah diedit nanti silahkan diketik seperti yang tampil pada panduannya. Kemudian karena dalam praktikum ini kita membutuhkan database, silakan buat database baru atau pakai database lama kalau sudah ada dengan nama belajar CI nama Anda. Buatlah tabel pada database tersebut dengan nama TB login nama Anda dengan struktur seperti berikut. Nama tabelnya ini. Kemudian nanti silahkan pada bagian ID-nya di set primary key, sedangkan bagian namanya di set unique. Artinya nanti pada bagian nama login tidak boleh ada yang kembar. Begitu juga pada bagian ID. Untuk jenis datanya bisa dilihat seperti berikut: nama, password, dan level. Kemudian silahkan isikan tabel dengan nama masing-masing dan password masing-masing, maksudnya sesuai dengan identitas masing-masing. Untuk password harus dienkripsi dengan MD5. Untuk cara pengisiannya bisa dilihat pada visual berikut ini. Yang pertama, silahkan tambahkan data baru. Untuk pengisian nama seperti biasa, karena ini string biasa. Sedangkan untuk password, karena ini menggunakan enkripsi MD5, silahkan perhatikan visualisasi berikut. Silahkan klik kanan pada bagian kolom password, kemudian pilih sisipkan nilai, pilih SQL function. Seperti ini visualnya. Kemudian setelah dipilih SQL function, teman-teman bisa memilih tipe data yang akan dimasukkan di situ atau fungsi SQL yang bisa dimasukkan ketika kita mengisi ke database. Di sini bisa kita pilih MD5 dalam tanda kurung str, artinya string. Walaupun string, sebenarnya pengisian itu bisa diisi dengan angka. Ya, nanti silakan kalau ingin mengisi dengan angka, silakan gunakan tanpa tanda petik. Tapi kalau ingin mengisikan dengan huruf,
harus dengan tanda petik. Jadi nanti kalau ini diisi dengan huruf tanpa tanda petik akan error. Bahkan nanti HDSQL-nya akan menginformasikan pesan error. Kemudian kalau sudah berhasil, konfirmasi saja seperti biasanya. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Itu sebuah isinya adalah data latihan yang sudah diacak, data string latihan yang sudah diacak dengan hashing MD5. Pengisian ini sangat penting karena nanti dalam pembuatan programnya kita juga akan menggunakan hashing MD5. Jadi silakan perhatikan langkah ini sampai berhasil sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Berikutnya silakan atur konfigurasi database agar sesuai yang sudah dibuat sebelumnya. Karena database-nya ada di localhost, silakan set localhost, username-nya kalau samsara bawaan root, kemudian password-nya kosong, database-nya sesuai yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu belajar CI nama Anda. Lanjutkan dengan konfigurasi auto root pada library, yaitu database dan session, dan helper pada URL, karena ketiganya akan sering digunakan dalam program. Biar nanti dalam program kita tidak perlu mengetik berulang-ulang untuk meload database, session maupun URL. Untuk librariesnya di sini bisa terlihat pada baris 61, yaitu libraries array, database dan session. Sedangkan untuk helpernya di sini yang di auto load ya di sini hanya URL saja. Kalau sudah selesai, silakan lanjutkan dengan membuat model baru pada folder models dengan nama mlogin nama Anda. Kode programnya kurang lebih seperti berikut. Nanti silahkan buat sebuah fungsi dengan nama check login nama Anda. Di dalamnya ada parameter tabel dan where. Dalam fungsi tersebut nanti kita akan mengembalikan sebuah nilai query this db get where. Yang pertama kita menyebutkan nama tabelnya yang kita ambil dari parameter tabel. Kemudian yang kedua kita menyebutkan persyaratannya, yaitu variabel where yang kita dapat juga dari parameter where pada fungsi tersebut. Silakan dilanjutkan dengan membuat controller baru dengan nama cFormLogin nama Anda dengan kode seperti berikut. Untuk bagian konstruknya, silakan meload model yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu mlogin nama Anda. Kemudian pada bagian indeks silakan meload sebuah form login. Nah, di sini fungsi ini akan memuat form login. Nah, nanti untuk view-nya akan dibahas pada halaman berikutnya. Kemudian fungsi yang perlu dibuat berikutnya adalah membuat fungsi aksi login. Jadi kalau tadi bagian indeks hanya menampilkan formnya saja, sedangkan pada aksi login ini nanti akan mengecek apakah password dan username yang dimasukkan itu sudah benar. Kalau benar, nanti akan ada aksi, yaitu pembuatan sebuah session ya. Bisa diperhatikan di sini, username dan password ditangkap dari sebuah posting form, kemudian ditampung dalam sebuah array bernama where. Nanti nama diisi dengan variabel username, password dengan diisi dengan variable password yang dienkripsi menggunakan MD5. Nah, ini pentingnya tadi kaitannya dengan database. Kemudian silakan jalankan sebuah query menggunakan query template query yang sudah dibuat pada model. Itu pemanggilannya di sini this mlogin nama Anda, itu nama modelnya. Kemudian check login nama Anda, itu nama fungsi yang ada pada model tersebut. Kemudian silahkan sebutkan nama tabelnya. Tabelnya di sini adalah table login nama Anda. Kemudian masukkan persyaratannya. Dalam hal ini adalah array atau tampungan data yang berisi nama dan password. Artinya dua-duanya harus benar. Kemudian bagian akhir di sini kita masukkan kode numRows. Artinya nanti menghitung berapa baris data yang dihasilkan. Artinya begini, kalau nanti hasil query-nya menghasilkan satu baris pun itu akan dianggap benar karena cocok antara data yang dimasukkan pada bagian
input data pada form input data dengan yang ada di database. Kemudian kita di sini melakukan control login dengan menggunakan percabangan biasa, yaitu if cek lebih besar daripada 0. Jadi ketika tadi cek query-nya menghasilkan data lebih dari satu baris, lebih besar dari 0, maka data session array, maka membuat data session yang di dalamnya ada kumpulan data, sebuah array. Yang pertama nama nanti diisi dengan username. Nah, nanti session itu bisa menyimpan data macam-macam, termasuk nanti username, kalau password, status atau string biasa, atau nanti hashing pun juga bisa MD5. Kalau misalnya alasan keamanan, untuk statusnya ini bisa dienkripsi menggunakan MD5 atau hashing apapun SHA dan sebagainya bisa. Kemudian silakan membuat sessionnya ya. Nah, di sini cara membuat sessionnya yaitu this session set user data session. Nah, ini tadi dari data session ini dibuat sebuah session. Kalau pembuatan session berhasil, setelah itu silakan redirect ke halaman akun nama Anda. Nah, ini kalau berhasil, nanti program kita akan dilempar atau didorong ke controller C halaman akun nama Anda. Tapi kalau gagal, nanti kita membuat halaman saja untuk menginformasikan bahwa loginnya gagal. Misalnya di sini nanti dikasih informasi username dan password salah. Kemudian silahkan coba lagi. Kemudian di bagian bawah ini kita membuat link untuk kembali ke halaman form login tadi. Nah, ini set URL ya. Karena nantinya di bagian routes-nya kita setting bahwa C form login itu sebagai default routes. Jadi nanti ketika ini linknya cuma dikembalikan ke set URL, nanti otomatis ke controller form login. Kemudian yang dibutuhkan dalam login yaitu logout ya. Di sini kita hanya membuat fungsinya saja. Untuk pemanggilannya nanti kita akan panggil melalui controller lain, yaitu nanti melalui form halaman akun. Nah, nanti untuk cara logoutnya sebenarnya hanya session destroy saja. Di session destroy artinya semua sesi yang sedang masuk dalam browser tersebut akan dihapus. Kalau session destroy berhasil, kemudian silakan nanti halaman dikembalikan atau redirect ke set URL C form login lagi ke form login. Kemudian silakan buat controller baru yaitu halaman akun ya, yang sudah sedikit dibahas tadi di sini. Kalau form login berhasil, maka dia akan diarahkan ke C halaman akun nama Anda. Buatlah controller halaman akun nama Anda pada proyek Anda dengan nama C halaman akun nama Anda. Dengan kode program seperti berikut ya. Nanti karena ini hanya latihan saja, nanti kita hanya menampilkan halaman akun nama Anda saja. Nanti kita hanya akan mencoba menampilkan, misalnya mencetak sebuah variabel dari session ya. Nah, di sini cukup penting juga pada function construct-nya, yaitu mengecek apakah sesi user data satu sama dengan tidak sama dengan login. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tidak login statusnya, nanti dia akan dikembalikan ke form login. Jadi nanti kalau kita mencoba mengakses dan posisinya tidak login, dia akan dikembalikan ke C form login ya. Tapi kalau tidak, maka dia boleh mengakses semua fungsi yang ada di bawahnya, yaitu misalnya function index ya. Di sini nanti kita menampilkan V halaman akun nama kita ya. Controller di atas nanti akan digunakan ketika login berhasil. Berikutnya silakan buat view baru pada views ya dengan nama V form login nama Anda dan isikan kode program seperti berikut ya. Nah, nanti silakan dilihat di sini. Untuk halaman loginnya, ini halaman login kalau berhasil. Mohon maaf. Ini adalah formnya ya. Ini seperti form biasa dengan actionnya nanti diarahkan C form login aksi login dengan metode post. Di sini tidak ada enkripsi atau apapun, yaitu hanya form login biasa yang nanti akan ditangkap dan ditangani oleh controller ya. Kemudian silakan buat view baru pada
pada views dengan nama v halaman akun nama Anda dan isikan kode seperti berikut ya. Nah, ini kodenya jika login berhasil. Kalau login berhasil, di sini yang bisa diperhatikan, yang pertama kita bisa mencetak sebuah sesi, misalnya mencetak nama ya. Kemudian kalau ini misalnya halaman berhasil hanya menampilkan bahwa halaman ini bisa diakses jika login sudah berhasil, misalnya kayak gitu. Kemudian kita membuat tombol untuk logout misalnya ya. Logout ini kita memanggil tadi ya sebuah fungsi yang ada di form login, form login, yaitu logout nama Anda. Nanti dengan link bernama logout ya, alias meto misalnya ya. View di atas akan digunakan oleh controller halaman akun nama Anda. Jangan lupa lakukan konfigurasi default routes ke form login nama Anda. Untuk tugas mandirinya, silakan buat level login admin dan kasir. Admin bisa mengunjungi halaman controller kasir, sedangkan kasir tidak dapat mengunjungi halaman atau controller admin. Kemudian yang kedua, untuk tugas mandirinya, silakan buat form penambahan akun baru oleh level akun admin. Oke, saya kira demikian. Untuk detailnya mengenai pengumpulan tugas dan lain sebagainya, silakan baca pada dokumen terkait.